saya Tamara Zari Zohari, saya dari NIM 25331641049. Saya dari Prodi Farmasi Klinis. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah akibat gangguan produksi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh sel B pankreas dan berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel yang digunakan sebagai sumber energi. Ketika insulin tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak, tubuh tidak dapat menggunakan secara efektif. Glukosa akan menumpuk di dalam darah sehingga menyebabkan hiperglikemia. Secara umum, diabetes mellitus dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes spesifik. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia dan sering dikaitkan dengan insulin resisten insulin, obesitas, pola makan yang tidak seimbang, serta faktor genetik. Dikendalikan dengan baik, diabetes juga dapat menyebabkan sebagai komplikasi jantung, kerusakan ginjal, dan beberapa saraf lainnya. Bagaimana hiperglikemia memicu terbentuknya radikal bebas atau ROS pada diabetes? Stres oksidatif merupakan kondisi ketika terjadi keterseimbangan antara produksi reaktif oksigen spesies atau radikal bebas dengan kemampuannya sistem oksigen tubuh dalam metabolisisnya. Pada penderita diabetes mellitus, kondisi hiperglikemia kronis menyebabkan peningkatan produksi ROS secara berlebihan sehingga melebihi kapasitas pertahanan antioksidan tubuh. Akibatnya radikal bebas mulai merusak berbagai komponen sel seperti lipid, protein, dan DNA yang kemudian memicu disfungsi sel dan berbagai komplikasi diabetes. Hiperglikemia ini meningkatkan membentuknya ROS melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah antioksidasi glukosa, yaitu reaksi glukosa berlebih dengan oksigen yang menghasilkan radikal bebas. Selain itu, kadar glukosa yang tinggi mengaktifkan jalur poliolil yang mengubah glukosa menjadi sorbitol menggunakan NADPH. Penggunaan NADPH yang berlebihan menyebabkan berkurangnya pembentukan glucotionis atau GSH, yaitu antioksidan utama dalam sel. Apa itu antioksidan? Bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, dalam radikal bebas pada penderita diabetes, antioksidan itu adalah senyawa yang mampu menghambat atau memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas atau reaktif oksigen spesies atau ROS dengan cara mendonorkan neutron kepada radikal bebas sehingga menjadi molekul yang lebih stabil. Antioksidan dapat berasal dari sistem pertahanan tubuh atau bisa dibilang antioksidan endogen seperti superoksida, demustilsoda, katalase, CAT, dan lutein peroxidase, maupun dari luar tubuh antioksidan eksogen seperti vitamin C, vitamin E, polifenol, flavonoid, dan carotenoid. Pada kondisi normal, jumlah ROS dan antioksidan berada dalam keadaan seimbang. Tetapi pada penderita diabetes, terjadi peningkatan produksi ROS yang menyebabkan stres oksidatif. Pada penderita diabetes mellitus, kadar glukosa darah yang tinggi memicu pembentukan ROS melalui beberapa jalur seperti antioksidasi glukosa, aktivasi jalur poliol, pembentukan aspartame, glycation end products, dan difungsi mitokondria. Akumulasi ROS menyebabkan kerusakan lipid, membran protein, DNA, serta sel B, pankreas sehingga produksi insulin menurun dan resisten insulin meningkat. Pada penderita diabetes mellitus, kadar glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemia menyebabkan peningkatan pembentukan reaktif oksigen spesies atau dibilang ROS atau radikal bebas. Sel B pankreas merupakan salah satu sel yang paling rentan terhadap stres oksidatif karena memiliki aktivitas enzim antioksidan seperti superoksida, demutilase atau SOD, katalase, CAT, dan glutein peroxidase yang relatif rendah. Akibatnya ROS yang berlebihan mudah merusak sel B pankreas sehingga kemampuan sel tersebut untuk memproduksi dan mengkreasikan insulin menjadi menurun. Di pankreas melalui beberapa mekanisme ROS, mengoksidasi lipid membran sel atau bisa dibilang peoksidasi lipid, merusak protein serta menyebabkan kerusakan DNA. Kerusakan tersebut mengaktifkan jalur apoptosis. Antioksidan eksogen yang banyak diteliti meliputi vitamin C, vitamin E, polifenol, carotenoid, dan asam aspartat. Vitamin C yang banyak terdapat pada jeruk, kiwi, stroberi, dan paprika berfungsi menangkap radikal bebas serta membantu memperbaiki fungsi endotel dan sensitif
insulin. Vitamin E yang terdapat pada kacang almond, biji bunga matahari, dan minyak nabati berperan melindungi membran sel dari kerusakan akibat oksidasi. Polifenol yang ditemukan dalam teh hijau, kakao, anggur, dan blueberry diketahui memiliki efek anti-inflamasi serta membantu meningkatkan metabolisme glukosa. Sementara itu, karotenoid seperti beta-karoten dan lycopene yang terdapat pada wortel dan tomat berkontribusi dalam menurunkan stres oksidatif, sedangkan asam alipoat telah digunakan sebagai terapi tambahan untuk membantu mengurangi gejala neotropik, diabetik, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain antioksidan dari makanan, tubuh juga memiliki sistem antioksidan endogen yang sangat penting, yaitu glutathione, saprosidon, situasi, dan katalase. Glutathione merupakan antioksidan utama di dalam sel yang melindungi sel B, pankreas, dari kerusakan akibat ROS. Enzim SOD mengubah radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida, sedangkan katalasase mengurangi hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen sehingga mencegah kerusakan jaringan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara antioksidan, eksogen, dan endogen berperan dalam mengurangi stres oksidatif, memperbaiki fungsi metabolik, serta membantu menurunkan risiko komplikasi diabetes. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus tidak hanya menyebabkan kadar gula darah tinggi, tetapi juga meningkatkan pembentukan radikal bebas ROS yang memicu stres oksidatif. Kondisi ini dapat merusak sel beta pankreas, berperan resisten insulin, dan meningkatkan risiko berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, gangguan saraf, dan retinopati. Antioksidan berperan penting dalam membantu menetralkan radikal bebas sehingga dapat mengurangi kerusakan sel dan mendukung pengolahan diabetes. Mengendalikan kadar gula darah adalah langkah utama untuk mencegah pembentukan radikal bebas. Terapkan pola makan sehat yang kaya antioksidan, rutin berolahraga, patuhi pengobatan, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar risiko komplikasi diabetes mellitus dapat diminimalisir secara kualitas hidup tetap terjaga. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.